Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, sore ini Tuhan kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas segala kasih karunia-Mu yang Kau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-7 dalam tahun baru tahun 2024 Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat panjang umur yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur buat seluruh berkat-berkat yang telah kami terima daripada Engkau Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kalau sore ini kami bisa dapat beribadah kepada Engkau, ini hanya oleh karena kasih Kamu yang membuat kami Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kemampuan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pujian penyembahan kami, persembahan kami dari tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan pujian bersama-sama dengan kami di tempat ini kepada-Mu pada sore hari Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian, yang memimpin kami dalam musik pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tibalah saatnya Tuhan kami akan berdiam diri di hadapan-Mu. Kami renungkan firman-Mu, kami belajar daripada firman-Mu Tuhan. Tolong kami hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas hidup hamba-Mu dan kami semua di tempat ini Tuhan. Mampukan kami dengan otoritas yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Bapa surga sungguh-sungguh Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa surga, berbicara kepada kami Tuhan. Tolong kami Bapa, tolong hamba yang menyampaikan firman Bapa, agar hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat datang, selamat beribadah buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada sore hari ini. Ini rumah Tuhan dan ini juga rumah kita. Mari kita bergabung untuk memuji Tuhan di tempat ini. Nah, saya tidak memperpanjang kata. Kita buka kitab kita di dalam Kejadian. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Sebetulnya saya mau sampai ayat yang ke-20 tapi agak panjang. Kalau kita baca kitab Kejadian tentang Abraham itu dia bersambung terus. Jadi saya 9 ayat saja yang kita baca sore ini. Sebentar saya baca ayat pertama dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membantu saya ayat yang kedua atau ayat yang genap. Dan ayat 9 kita sama-sama membacanya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berikan engkau tempat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bersama dengan dia agar 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Orang berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem.
yakni pohon terbati timure, itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan Di sebelah timur Betel, dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, dari Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sore ini saya akan membawakan sebuah tema tentang iman yang berkualitas. Sekali lagi, tema kita pada sore hari ini, iman yang berkualitas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih dapat beribadah, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan buat kita, sehingga kita bisa dapat melakukan seluruh aktivitas kita dalam hidup kita. Allah kita baik, amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, penyertaan Tuhan sangat sempurna atas kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Terbukti dalam kehidupan kita bahwa ketika kita lemah, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Ketika kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia mengampuni kita, Dia mengangkat kita. Ketika kita berkekurangan, Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita menjalani sesuai dengan apa yang kita percaya dalam kehidupan kita. Ini cerita tentang Abram. Makanya saya kasih tema sore hari ini, iman yang berkualitas. Hari-hari ini kita melihat di sekeliling kita banyak sekali kejadian yang kita lihat. Sebagai manusia mungkin kita merasa khawatir, sebagai manusia mungkin kita merasa takut, cemas dengan kejadian-kejadian yang ada, yang terjadi di depan kita. Tetapi oleh karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita yang memampukan kita, yang menumbuhkan iman kita untuk kita bisa dapat menghadapi segala situasi yang bagi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita iman yang berkualitas dalam kehidupan kita, sehingga kita jadinya tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas dengan keadaan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setelah tahun baru, lewat 1-2 hari, ada gempa bumi di Jepang. Ada peperangan terjadi di Israel. Ada gunung api meletus dan segala macam. Kita juga mengalami situasi di mana kondisi tubuh kita mengalami kelemahan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal kejadian yang kita lihat. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita dalam kehidupan kita ada iman yang berkualitas dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghadapi apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di sekeliling kita, supaya kita bisa mampu bertahan hidup dan percaya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita diselamatkan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Abram ini adalah orang yang sangat luar biasa. Tercatat namanya di dalam Alkitab, namanya termasuk di antara banyak orang, di antara beberapa agama, Kristen, Muslim, agama Yahudi. Nama Abraham adalah nama yang termasuk, nama yang terkenal. Bukan karena dia taat melakukan hukum agama Yahudi, tetapi oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, yang walaupun Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia berangkat dan dia belum tahu situasi yang terjadi di sana, apa yang terjadi di Kanaan nanti. Tetapi oleh karena iman, dia taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum
yang kita harapkan dan bukti dan segala sesuatu yang belum kita lihat, yang tidak pernah kita lihat. Ini yang dilakukan oleh Abraham pada zaman itu. Dia berjalan. Kalau orang-orang duniawi mungkin mereka berkata bahwa Abraham bodoh. Masakah kau dengar suara begitu kau langsung bangun dan berangkat? Di mana tujuanmu, di mana arahmu, kau tidak tahu. Dan apa yang sedang terjadi di sana, apa yang akan terjadi di sana, kamu tidak tahu. Tetapi Abraham adalah satu-satunya orang zaman itu yang didapati dalam Alkitab adalah orang yang punya iman yang luar biasa. Sekalipun dia belum melihat, sekalipun dia belum mengharapkan apa yang terjadi di sana, dia berjalan dengan iman dan percayanya. Itu yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, bukti bahwa Abraham memiliki iman yang berkualitas. Yang pertama, ketika ia dipanggil Tuhan, dia apa? Dia taat pergi dan tinggalkan harta warisan orang tuanya. Sebetulnya harta itu penting bagi kita. Harta daripada orang tua itu sangat penting bagi kita, dan saudara-saudaranya juga sangat penting bagi Abraham. Tidak mungkin Abraham, keturunan dari Abraham itu orang tuanya melahirkan Abraham dan saudara-saudaranya. Lalu Abraham sebagai manusia, dia tinggalkan saudara-saudaranya demi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Tidak mungkin. Tetapi oleh karena ada petunjuk Tuhan, oleh karena panggilan Allah dalam kehidupannya, dia berani tinggalkan saudara-saudaranya. Abraham juga berani tinggalkan harta warisan daripada orang tuanya. Ini bukti iman daripada Abraham. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu dalam Tuhan. Mungkin sebagai manusia kita masih rasa pertimbangkan dulu baik-baik. Nanti kalau saya pergi, harta ini nanti siapa yang miliki? Nanti kalau saya pergi, saudara-saudara saya ini bagaimana hidup mereka ke depan nanti? Tetapi Abraham, dia cepat mengambil tindakan dalam kehidupannya oleh karena iman atau oleh karena percayanya kepada Tuhan, sehingga dia taat untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Allah dalam kehidupannya. Dia langsung berjalan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini sangat luar biasa. Orang lain tinggalkan harta wae, itu gawat. Apalagi ada orang yang punya banyak harta, anak-anaknya juga banyak, dia tidak bisa mengatur hartanya. Selagi dia masih kuat, selagi dia masih belum tua, dia pintar mengatur hartanya, warisannya. Dia sudah bagi-bagikan, percayakan kepada anak-anaknya sendiri-sendiri, pegang. Tetapi ada yang tidak, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ada orang tua yang pelit sama anak-anak. Ketika dia masih hidup, dia tidak bijak membagikan harta warisannya kepada anak-anak supaya mereka bisa atur sendiri-sendiri, pegang sendiri. Ini banyak hal yang terjadi. Ini oleh karena apa? Tidak ada iman, tidak ada koneksi dengan Tuhan, tidak ada hubungan intim dengan Tuhan, sehingga mereka mempertahankan harta yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka dan tidak mau membagi-bagikan kepada keturunannya. Tetapi beda dengan Abraham. Ada banyak Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang tua yang hubungnya retak dengan anak-anak hanya oleh karena apa? Harta warisan. Di kota ini juga banyak. Saya sering doakan orang-orang yang begitu di kota ini. Tetapi Abraham diberikan karunia iman untuk percaya kepada Tuhan, sehingga dia berani meninggalkan saudara-saudaranya, dia berani meninggalkan harta warisan daripada orang tuanya, dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, sampai dia menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, yang kedua, bukti bahwa iman Abraham itu berkualitas. Abraham berangkat dari Haran, usianya sudah tua. Usianya berapa? Usianya 75 tahun. Kalau 75 tahun, sebagai manusia kita masih pikir-pikir. Ini usia 75 tahun. Apalagi kalau saya berjalan di tempat yang jauh,
sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan dalam perjalanan, sampai di sana proses yang terjadi di sana. Mungkin saya harus buka kebun yang baru, saya harus bangun rumah yang baru, saya harus buka usaha yang baru di sana. Sebagai manusia kita masih berpikir-pikir panjang usia. Tetapi seorang Abraham, dia tidak berpikir tentang usia. Usia tidak ada masalah buat Abraham, Bapak Ibu bersama Tuhan. Oleh kenapa? Imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan membutuhkan iman daripada umat-umatnya untuk menghadapi situasi yang tidak mungkin bagi kita yang terjadi di sekeliling kita. Tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iman itu bukan tergantung dari usia. Oh, saya sudah tua. Ada yang begini bilang, saya sudah tua, saya mau pensiun ini. Pensiun pelayanan, pensiun dari percaya Tuhan. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan, saya minta maaf, hamba-hamba Tuhan yang model seperti ini atau umat-umat Tuhan yang model seperti ini adalah hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan upahan. Sebenarnya yang namanya iman sampai kita umur tua pun, Abraham buktinya sampai umur 100 tahun dia masih menyembah Tuhan, masih percaya kepada Tuhan, masih taat. Imannya masih percaya kepada Tuhan, dia masih taat sama Tuhan. Ini banyak. Ada orang yang bergantung imannya di dalam usianya. Oh, saya usia sudah tua, rambut saya sudah putih ini, gigi saya sudah ompong tua di atas ini. Jadi kalau saya nyanyi memuji Tuhan, saya buka mulut saya pasti angin masuk di gigi saya yang dua ompong. Orang akan ketawa. Kenapa? Hidup bergantung daripada usia. Jadi hidup tidak bergantung daripada Tuhan, yaitu iman percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, bukti bahwa Abraham memiliki kualitas yang luar biasa, kualitas iman yang luar biasa. Abraham berani tinggalkan Mesir. Abraham berani tinggal di Mesir. Kita tahu latar belakang Mesir pada waktu itu. Mungkin hari-hari ini sudah agak baik, tapi Mesir pada zaman Abraham itu di sana ada kekuasaan diktator di sana itu. Itu kalau pemimpin-pemimpin seperti Herodes mereka itu kalau melihat orang-orang Ibrani itu mereka sangat benci dan bisa-bisa mereka membunuh orang-orang pendatang yang tinggal di Mesir. Tetapi oleh karena iman Abraham tinggal di Mesir. Sekalipun mungkin dalam proses. Makanya tadi saya bilang apa? Alkitab bilang apa? Abraham diberkati Tuhan bukan oleh ketaatannya kepada hukum agama Yahudi, tetapi oleh karena iman atau percayanya kepada Tuhan. Sekalipun di Mesir ada proses sedikit buat Abraham dan Sarai, istri Abraham. Tetapi di sini, khususnya di sini tentang Abraham, Tuhan melihat iman daripada Abraham. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita katakan ini tidak seimbang ya. Dia punya iman, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga jahat. Nah, kadang-kadang proses itu terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya iman itu agak sedikit apa dengan ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita di dalam Tuhan bisa saja kita jatuh, bisa hidup di dalam Tuhan bisa saja kita jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Tidak. Kalau hidup di dalam Tuhan ketika kita jatuh, lalu iman atau percaya kita kepada Tuhan juga hilang, lenyap, berarti kita tidak dapat bangkit lagi. Kita jatuh dan akan jatuh terus. Tetapi Abraham tidak. Dia terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia, yang Tuhan beritahukan kepada dia, tetap percaya. Abraham percaya bahwa
pada satu saat hidupnya pasti akan berubah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ada banyak proses buat Abraham dengan Sarah. Tetapi yang Tuhan lihat bukan proses itu, tidak. Yang Tuhan lihat adalah iman atau percaya. Iman dan percaya dari Abraham kepada Tuhan. Yang keempat, bukti bahwa Abraham memiliki kualitas iman yang luar biasa. Abraham mengalahkan raja-raja di timur. Dia berani berperang. Dia memimpin orang-orang untuk melawan raja-raja di timur. Termasuk Mesir, mereka itu termasuk. Pokoknya raja-raja di timur. Dia berani melawan. Dia percaya bahwa dalam perlawanannya dia terhadap orang-orang timur, dia pasti menang. Oleh kenapa? Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang menjadi pembela bagi dia. Ini iman yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Bukti bahwa Abraham memiliki kualitas iman yang luar biasa. Abraham menolak tawaran Raja Sodom. Dia berani menolak. Raja Sodom bilang, orang-orang yang kau dapati, orang-orang yang kau dapati di dalam peperangan, orang-orang yang kau menangkan dalam peperangan, kau kasih saya, supaya saya kasih kau harta, saya kasih kau rumah, saya kasih kau uang. Tetapi apa? Abraham tolak. Dia berani tolak tawaran itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini oleh kenapa? Oleh karena iman, percayanya kepada Tuhan. Abraham berpikir, kalau saya terima harta, iman saya akan gugur. Iman saya akan menjadi lemah kalau saya terima harta. Kebanyakan begini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah memiliki harta benda, orang-orang yang punya banyak uang, banyak harta, imannya ini, saya minta maaf, ini pengalaman ini. Jadi orang yang sudah punya uang banyak, punya harta banyak, imannya semakin kendor, semakin berkurang. Kenapa? Dia menaruh pengharapannya kepada harta yang dia miliki. Itu yang dijaga oleh Abraham pada waktu itu. Kalau saya terima harta yang ditawarkan kepada saya, maka iman daripada Abraham itu akan mundur. Kadar iman daripada Abraham itu akan mundur karena harta yang ditawarkan kepada dia. Dia mempertahankan, dia tidak mau, dia bilang saya tidak mau. Kita coba baca. Tadi dah susul lewat semua. Ini yang kelima kita baca pasal 14 ayat 21, 22, 23. Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14 ayat 21, ayat 22 dan 23. Dia bilang begini, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Dia menjaga imannya luar biasa. Daripada dia menaruh harapannya kepada Raja Sodom ini, lebih baik dia percaya sama Tuhan. Ini merupakan pilihan yang pas buat Abraham pada waktu itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dunia ini sangat membutuhkan iman. Tanpa iman dalam kehidupan kita tidak mampu. Mungkin kita bisa menerima tawaran-tawaran dari luar, tawaran-tawaran dari setan, tawaran-tawaran dari banyak orang yang menawar kita hal-hal yang tergiur, hal-hal yang menurut kita itu menguntungkan kita. Oleh kenapa? Kita mau. Banyak Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ada banyak orang juga jatuh dalam penipuan masalah keuangan apa segala macam. Itu tawaran. Oleh karena uang ini sesuatu yang menggairahkan kita,
sesuatu yang menguntungkan kita. Dia paling lebih baik saya terima uang daripada saya tidak punya uang. Uang saya dapat belanja. Itu sebabnya hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, Tuhan sangat membutuhkan iman yang berkualitas dalam kehidupan kita. Setiap pribadi, lepas pribadi untuk menghadapi tantangan itu, supaya kita bisa dapat melewati setiap tantangan-tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, baik tantangan secara pribadi maupun secara global. Di rumah tangga kita pun kita butuh iman untuk menghadapi anak-anak, atau anak-anak untuk menghadapi orang tua, istri menghadapi suami, suami menghadapi istri yang punya karakter yang tidak benar, sama-sama. Jadi ini semua butuh iman. Tanpa iman kita tidak bisa sabar. Abraham sabar, luar biasa. Abraham orangnya sabar. Di mana dia punya kesabaran? Ismail lahir, umur Abraham 86. Mereka punya masalah kandungan, mereka punya masalah keturunan, dan semuanya itu hanya oleh karena Abraham dan Sarah diuji. Sampai tua, mereka belum punya anak, dan tepatnya Abraham berumur 86 tahun, Sarah Hagar melahirkan Ismail. Dan Ishak lahir. Abraham berumur berapa? 100 tahun. Jadi dari 80 tahun sampai 100 tahun, 86 tahun sampai 100 tahun itu di dalamnya ada 14 tahun dia sabar menanti kelahiran Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Sabar. Kalau tidak ada iman, kita tidak bisa sabar. Kadang-kadang proses terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, orang tua dan anak-anak juga, kita butuh sabar, kita butuh iman dalam kehidupan kita. Tanpa iman, kita maunya cepat-cepat proses itu diselesaikan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bisa berontak, kita saling berantem. Tetapi oleh karena iman, kita sabar. Jadi ini merupakan alat yang penting bagi kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa dapat menangkis setiap persoalan, menangkis setiap tantangan yang datang kepada kita, baik secara pribadi maupun secara global, dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam urusan bisnis kita, di kantor, dimanapun kita berada, kita pakai iman. Kalau ada iman, pasti ada sabar. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 10, Injil Matius pasal 8 ayat 10, seorang hamba perwira disembuhkan oleh Tuhan oleh karena iman daripada perwira itu. Dan Tuhan memuji iman daripada seorang perwira. Dia katakan apa? Iman seperti ini belum pernah aku jumpai di antara orang Israel. Orang Israel, saya bayangkan orang Israel berapa juta orang pada waktu itu. Tetapi Tuhan bilang apa? Dia belum ketemu orang Israel yang punya iman seperti seorang perwira ini. Tuhan mau datang di rumahnya, dia bilang jangan. Tuhan, saya tidak layak kalau Tuhan datang di rumah saya. Berkatalah saja, maka anak saya itu sembuh. Nah, ini luar biasa. Ini iman yang berkualitas. Sama dengan Abraham, dia belum melihat, tetapi dia taat. Ini merupakan iman yang berkualitas. Beda dengan murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka di tengah laut dan perahu mereka ditimbus oleh gelombang, dihantam oleh gelombang, dan mereka berseru, "Guru, bangun, sudah kita binasa ini." Kita baca dulu dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Kita tampilkan Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25.
Ya, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun rendah, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Tuhan Yesus mencela murid-muridnya yang sudah berlama bersama-sama dengan mereka. Mereka diajar siang dan malam, tetapi mereka dalam kondisi bahaya. Mereka ada dalam tantangan yang besar. Mereka masih mau panggil guru. Jadi sebatas pengetahuan mereka percaya kepada Tuhan. Mereka hanya panggil guru, sebatas itu. Guru sebagai manusia. Guru bangun, kita binasa. Mereka hanya mengenal Tuhan Yesus itu sebagai guru, sebagai manusia biasa. Sehingga membuat mereka tidak percaya bahwa saat itu juga mereka bersama-sama dengan Tuhan di dalam perahu itu. Kenapa? Mereka tidak percaya bahwa itu Tuhan. Jadi iman itu juga dari pengenalan kita akan Tuhan juga. Kalau kita tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, jadi iman kita hanya pas-pasan. Mungkin kita tidak beriman. Yang kita lakukan selama kita beribadah itu hanya merupakan satu rutinitas dalam kehidupan kita. Kita baca selanjutnya lagi. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini? Mereka tahu hanya orang ini, orang manusia biasa. Mereka tidak tahu bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan. Mungkin itu Tuhan izinkan gelombang terjadi menghantam perahunya mereka supaya imannya mereka itu. Makanya Tuhan Yesus mencela imannya mereka. Kamu sudah sama-sama dengan saya sudah lama, tapi masa mana iman kamu? Mana kepercayaan kamu kepada saya, kepada Tuhan? Jadi iman itu ada tidak hanya di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran saja. Tetapi iman ada ketika kita mengalami tantangan. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita langit yang biru ya. Jadi tidak ada masalah terus, kita tidak ada persoalan terus. Kita bukan minta persoalan, tetapi kadang-kadang persoalan tantangan itu datang sendiri. Itu ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi persoalan, iman kita mulai timbul. Ada iman, ada percaya kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Itu Tuhan sementara mengasah iman kita, menguji iman kita supaya ada iman, ada percaya dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam poin cara meningkatkan kualitas iman. Yang pertama, saya cepat saja karena waktu sudah agak lama. Cara meningkatkan kualitas iman, yang pertama, Abraham percaya kepada Tuhan. Singkat saja, Abraham percaya kepada Tuhan. Pasal 15 ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 6. Dia bilang begini, lalu percayalah kepada Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hanya percaya saja sudah benar. Diperhitungkan sudah kebenaran. Jadi semua yang dilakukan, semua kesalahan-kesalahan Abraham itu ditutupi dengan apa? Dengan iman, dengan percayanya kepada Dia. Ini luar biasa. Jadi cara meningkatkan kualitas iman, yang pertama
percaya. Yang kedua, cara meningkatkan kualitas iman. Kalau sudah percaya, pasti dia taat. Kejadian pasal 1 ayat 4. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 4. Dia bilang begini, lalu pergilah Abraham seperti. Kata seperti, jadi tidak meleset. Artinya apa? Dia taat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Taat. Yang ketiga, cara meningkatkan kualitas iman, intim dengan Tuhan. Bukan hanya intim dengan Tuhan, tetapi intim dengan Tuhan secara kontinu, secara terus menerus. Kadang-kadang kita orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita susah baru kita berdoa. Dan pada saat kita diberkati, kita sudah luput dari tantangan, kita sudah sembuh dari sakit penyakit, kita tidak mau berdoa lagi, tidak mau lagi berseru kepada Tuhan. Jadi berhenti. Itu yang namanya intim dengan Tuhan, hanya sementara waktu, beberapa saat saja. Ketika kita butuh, kebutuhan kita dipenuhi, kita selesai, kita tidak mau berdoa lagi. Tetapi beda dengan Abraham. Abraham memiliki keintiman dengan Tuhan, dia membangun mesbah. Ayat yang ke-7, dia bilang begini, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ apa? Mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Terus beberapa, nanti kita cari ayatnya. Ayat 7, ayat 8, terus lanjut ke pasal 13 ayat 4, pasal 18, sampai dengan Abraham itu menjadi pendoa syafaat buat Sodom. Dia menjadi pendoa syafaat. Hanya dia punya hubungan intim dengan Tuhan secara terus menerus atau kontinu. Dia tidak berhenti pada saat dia diberkati Tuhan saja. Jadi ini ada 3 poin. Bagaimana cara meningkatkan kualitas iman? Yang pertama, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh atau iman. Yang kedua, taat. Yang ketiga, intim dengan Tuhan secara terus-menerus. Jadi berdoa tidak hanya cuma satu kali. Beriman atau percaya kepada Tuhan tidak hanya kebutuhan kita dicukupi dan penuhi, tetapi kita terus berdoa. Dan yang ketiga, kesabaran. Abraham sabar menanti kelahiran anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Sabar dia sampai Ishak lahir, dan Ishak menguasai harta daripada Abraham sendiri. Abraham sekalipun dia manusia, dia khawatir, harta ini nanti siapa yang kelola? Tuhan bilang jangan takutlah, kau keluar di luar, kau hitung bintang-bintang di langit itu. Nanti seperti itu keturunanmu, jangan takut. Akhirnya pada dia berusia 100 tahun, Ishak lahir. Ini luar biasa. 14 tahun dia menanti setelah kelahiran Ismail. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari ini tujuan Allah atau keinginan daripada Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita, untuk supaya kita memiliki iman yang berkualitas di tahun-tahun yang baru. Apalagi ada banyak kejadian yang terjadi yang sebagai manusia kita merasa takut, kecewa, kita gentar. Tetapi Tuhan sangat membutuhkan iman dan percaya kepada kita. Orang beriman itu diam. Orang beriman itu tidak panik, dia tidak terlalu panik dia. Biasa saja. Itu orang beriman, dia biasa saja. Tidak panik, dia tidak terlalu panik dia. Wah, begitulah zaman itu. Itu tahun berapa ya yang angin yang sampai sekolah penyuluh itu setnya terangkat semua itu. Jadi angin itu angin kencang betul. Di rumah itu sampai pohon-pohon tumbang semua itu. Pohon real besar-besar tumbang semua. Ada tetangga kami satu polisi, istrinya orang Jawa. Jadi setiap angin dari barat, pasti dia lari ke rumah. Dia bilang, om, tolong dulu. Kami berdoa, mereka sakit juga kami berdoa. Sampai mereka bilang,
ini mereka ini pasti pakai ilmu. Jadi mereka tuduh kami pakai ilmu lagi. Padahal pada angin besar, mereka datang di rumah, lari ke rumah, suruh kami minta kami berdoa. Setelah kami berdoa, anginnya teduh, tidak lewat di rumah kami. Jadi mereka bilang, mereka ini pasti pakai ilmu. Jadi mereka berusaha cari ilmu sampai di bola, ilmu sampai di mana-mana. Kami lihat terang-terangan, mereka pikir kami ini pakai ilmu. Jadi mereka serang kami lagi. Tetapi ilmunya mereka kembali ke mereka. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di wilayah barat ini luar biasa ya. Tuhan punya rencana buat jiwa-jiwa yang ada di wilayah barat. Ada beberapa hari ini ada satu calon anggota DPR, dia ketemu saya, dia bilang, Om, kami di sini kami punya pemimpin ini sudah lain sekarang ini. Dulu dia lain, saya bilang, lain apa? Sekarang dia masuk di rumah-rumah, dia bilang begitu. Masuk di rumah-rumah, dia suruh apa? Batu-batu yang di dalam rumah yang di tiang tengah apa itu, ada kelapa-kelapa di atas itu dia suruh buang semua itu. Tidak perlu pakai itu. Dia bilang, ini bagaimana Om? Ini salah seorang pemimpin yang menentang kita punya adat di sini. Kita perlu hidup menghormati nenek moyang kita dari dulu. Saya bilang, saya setuju dengan Romo. Woi, dia mukanya lain. Saya setuju itu, saya setuju. Jadi mau buktikan ayat firman Tuhan, saya buka ayat firman Tuhan, dia sendiri baca. Habis baca, dia bilang, luar biasa. Om sekolah di mana ya? Saya bilang, saya sekolah di Alkitab. Namanya sekolah Alkitab. Begitu kan, saya bilang, Om juga bisa sekolah Alkitab. Begitu. Ada yang bilang, dia suruh saya, kami tidak percaya lagi, benda-benda mati tidak boleh menyembah di situ. Nanti kami capek menyembah di situ. Saya bilang, iya saya setuju dengan itu. Kenapa? Mereka maksud supaya di tengah-tengah umat mereka itu terdapat iman, ada percaya kepada Tuhan yang hidup. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan sore ini kita bawa pulang, ada beberapa poin, 3 poin, 4 poin kita bawa pulang. Tuhan, ada tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa dapat menghadapi dunia yang penuh dengan goncangan ini, yaitu iman menjadi benih dalam kehidupan kita untuk menangis setiap tantangan yang datang kepada kita. Amin firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.